Hadis nomor 33. Wa an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha ha itu siapa? Aisyah. Sa'alat dia bertanya. Sa'alu, sa'alat, sa'alata, sa'alna, sa'alta, sa'altuma, sa'altum, sa'alti, sa'altuma, sa'altuna, sa'altu, sa'alna. 14. Sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bertanya kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW anit ta'un, tentang ta'un. Ta'un itu wabah, malaria, pes, covid, masuk wabah. Fa akhbaraha, lalu Nabi memberitahukan kepada siapa Aisyah. Annahu, siapa hu? Annahu wabah, ta'un, bahwa wabah itu kana azaban. Wabah itu adalah azab. Yab'atsuhullah, yang dikirimkan Allah, ala man yasha, kepada siapa saja yang dikehendakinya. Apakah Covid itu wabah? Wabah. Simpang bingung, belok kiri, terus ada namanya TPU Covid. Di TPU Covid itu ada almarhum Buya Tengku Zulkarnain. Wabah adalah azab yang dikirim Allah. Buya Tengku meninggal karena Covid. Lalu antum ambil kesimpulan gara-gara memotong hadis. Faja'alahu Allahu ta'ala rahmatan. Wabah itu menjadi bentuk kasih sayang lil mu'minin, bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya kepada Allah, bagi orang yang yakin bahwa dia ada dan dia berbuat. Karena ada orang yang mengatakan Tuhan pernah ada, tapi sekarang dia sudah tak ada, dia sudah mati. Namanya Nietzsche. Ada pula yang mengatakan Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia. Manusia inilah yang menciptakan Tuhan dalam imajinasinya. Tuhan itu hanya ilusi, imajinasi. Namanya itu tokohnya orang fakultas psikologi, Freud. SIGMUNDFRUED, Sigmund Freud. Kata dia, Tuhan tak pernah menciptakan kita, kitalah yang menciptakan Tuhan. Kebetulan ada anak muda ini memang sedang error. Pas baca itu, gua banget katanya. Abu Lahab matinya itu karena ta'un, karena wabah. Pulang dari perang Badar, sakit, kena ta'un, wabah menular, membusuk jenazahnya, tak ada yang berani. Bagaimana cara menguburkannya? Pakai tongkat, pegang tongkat rame-rame, gali tanah, pakai tongkat masuk ke dalam, habis itu dilempar pakai batu untuk menimbunnya. Kenapa pakai batu? Belum ada ekskavator. Azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan, tapi Allah menjadikannya sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang. Orang itu mati karena ada Covid atau karena ajalnya sudah sampai? Buktinya mana? Buktinya ada orang yang tak pernah keluar rumah. Dari mulai Covid datang sampai Covid pulang, dia tak pernah keluar rumah. Meninggalnya karena flu. Ada tak? Ada. Kalau belum ajal takkan mati. Semua orang mengatakan antum mati. Ada seorang motivator, mohon maaf, fisiknya tak sempurna. Duduk di kursi roda, kakinya tak, tangan tak sempurna.
Dia cerita, apa kata dia? Waktu ibunya mengandung dia, dokter mengatakan anak ini cacat, bunuh aja, matikan aja. Tapi ibunya terus melahirkan dia, dan dia jadi dokter. Akhirnya dia hidup, dan dokter-dokter yang memvonis dia itu dulu udah mati duluan. Akhirnya pesan dia, jangan dengarkan omongan orang yang melemahkan. Kalau ada orang yang ngomong ke antum, dia melemahkan antum, antum perlu dengar atau buang? Kenapa bu bunyi? Udah? Hah? Jangan dengarkan orang yang melemahkan. Hidup ini tidak berat. Yang berat itu mendengarkan omongan. Saya waktu mau naik para layang, kalian udah nonton videonya? Ada yang bilang nanti parasutnya tak kembang, ada yang bilang jatuh patah-patah, ada yang bilang tiba-tiba macam lah. Ternyata setelah di atas enak, setelah mendarat mantap. Omongan orang ini lah. Saya waktu lulus ke Mesir, kan pelatihan 2 bulan di Jakarta sebelum ke Mesir. Apa kata orang kampung? Nah, betul kan? Somad tak berangkat. Dia di Jakarta itu kena malu pulang kampung. Dah, akhirnya berangkat. Somad udah berangkat. Cuman berangkat itu nggak akan selesai di Azhar. Emang mudah kuliah di Azhar? Mana ada bisa selesai di Azhar? Selesai saya pulang, datang orang kampung. Kok cepat kali selesainya? Orang kampung kami dulu 10 tahun baru selesai di Azhar. Dalam hati saya, karena orang kampung kau bodoh. Ada yang mau minta ngelihat ijazah. Mana ijazah Azhar? Sampai saya tunjukkan, nih ijazah Azhar. Oh, dia tak bisa baca. Tuh Somad di Azhar tak sampai 4 tahun selesai, ada ijazahnya. Memang dia selesai, tapi aku tengok agak-agak bau-bau Wahabi sedikit. Kalau dengar omongan orang tidak akan pernah. Memang dia selesai, tapi tamat Mesir, maunya tamat Madinah lah. Imam Syafi'i ke Mesir itu nyari apa? Nyari tokmiyah, nyari roti gandum. Imam Syafi'i ke Mesir mencari hadis yang tak dia dengar di Makkah dan Madinah. Kenapa? Karena hadis di kepala orang, ulamanya berpindah. Ulama besar ahli hadis pindah ke Mesir, namanya Abdullah bin Amr bin Aus. Dia punya murid-murid. Imam yang lebih alim daripada Imam Malik bin Anas di Madinah, namanya Imam Laith bin Sa'ad. Imam Laith bin Sa'ad lebih alim, tapi tidak ada mazhab Imam Laith. Kenapa tidak ada? Karena muridnya tidak menulis. Banyak orang yang lebih alim dari Abdul Somad. Kenapa tidak muncul? Karena dia tidak punya channel. Pentingnya murid. Murid-murid saya menulis. Sampai saya ke Jogja, dari Jogja masuk ke kebun-kebun sawah padi, sampai di dalam jumpa dengan Dr. Agu. Dr. Agu kakak kelas saya di Mesir. Tak lama datang anak-anak bawa buku tebal 500 halaman, minta tanda tangan. Buku apa nih? Ceramah Ustadz yang di YouTube kami tulis. Menggenang air mata saya. Kenapa? Karena mahasiswa saya di UIN 1 pun tak ada yang buat gitu.
Anak-anak ini adalah korban konflik di Kalimantan. Terjadi konflik, datang Dr. Agung, dibawa anak-anak ini ke Jogja. Pagi sekolah, sore jual bakso, malam menulis. Jadi anak-anak luar biasa. Anak-anak tempat kita pagi tidur, siang tidur, malam tidur. Sekali-sekali online. Kecuali yang ikut pengajian, ini orangnya aktif-aktif luar biasa. Begitu cara mengobati hati orang yang tersinggung. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Dijadikan Allah dia sebagai bentuk kasih sayangnya. Kenapa? Karena kalau orang itu meninggal disebabkan wabah, keluarganya kan bersedih. Bersedih keluarganya. Lalu kemudian datang orang yang melayat jenazah. Gimana Pak? Itulah abang saya meninggal. Kenapa? Kena wabah. Oh, itu kena laknat tuh. Bawakanlah air dingin, dia sedang kepanasan. Keluarga bapak itu meninggal kenapa? Kena wabah. Andai tidak kena wabah itu pun Pak, dia tetap juga akan andai tidak datang pun wabah itu, dia tetap hidup atau meninggal? Dia tetap meninggal. Terus apa bedanya? Dia meninggal tertular, maka dia dalam Islam al-mat'unu syahid. Orang yang terkena wabah maka matinya mati syahid. Tapi jangan gara-gara hadis ini lalu antum habis pulang dari sini pergi ke rumah sakit nyari ke security, mana di sini ruangan yang kena wabah? Untuk masuk ke dalam nggak pakai masker. Pas ditanya, mau ngapain Pak? Saya mau mati syahid. Ini kan ceritanya terkena setelah usaha. Sudah pakai masker, sudah cuci tangan, sudah hand sanitizer. Kalau masuk ke pesawat semua disemprotnya. Sampai saya pun disemprotnya. True story, kisah nyata, pulang dari Batam. Sebelum saya duduk paling tepi, masuk dia disemprotnya semua kursi. Habis itu saya pun disemprotnya. Ustaz semprot kata dia. Saya karena niat dia baik. Sudah usaha optimal kena juga. Apalagi yang bisa kita lakukan? Mengamuk kita semua, kita salahkan. Selesai dunia ini. Kalaulah masalah selesai dengan mengamuk, kita buat aja acara Hari Mengamuk Nasional. Mengamuk itu tidak ada yang baik, betul? Mengamuk itu yang baik cuma satu. Tahu? Laksamana mengamuk. Allah itu mau kita sabar, kita tenang. Ini babnya kan tentang bab sabar. Coba tengok babus sabri, bab sabar. Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'un. Kalau ada seorang manusia di kampungnya tersebar suatu wabah, fayamkusu fi baladi, dia tetap di situ tidak keluar. Dalam Islam kalau terjadi wabah di Pekanbaru, boleh kita keluar ke Jakarta? Tak boleh. Kenapa? Karena kita menyebabkan orang Jakarta tertular. Kita mesti menetap di sini. Kalau kita selamat, alhamdulillah. Kalau kita mati, berarti matinya mati syahid. Fayamkusu fi baladihi, dia mesti menetap di kampungnya. Sabiran, sabar. Muhtasiban, dan dia hanya mengharapkan balasan dari Allah. Ya'lamu, dia tahu, annahu la yusibuhu illa ma katabahu Allahu lah, bahwa apapun yang menimpanya itu berarti sudah ketetapan Allah. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, maka dia mendapatkan balasan seperti orang yang syahid. Syahid artinya melihat. Kenapa dia disebut syahid? Karena sebelum malaikat mencabut nyawanya, dia sudah melihat tempatnya di surga. Makanya orang yang syahid itu tersenyum. Kenapa tersenyum? Katanya mati itu kan sakit. Mati itu sakit kan? Pernah untuk mati. Dan semua yang mati tidak pernah hidup untuk bercerita tentang mati.
Ada kemarin Pak Ustadz mati hidup lagi, mati suri, pingsan panjang. Yang mengatakan mati itu sakit Al-Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi kenapa ada orang mati tersenyum? Karena ada yang mengalahkan sakit. Apa yang mengalahkan sakit? Kasih sayang Allah. Bagaimana cara Allah supaya sakitnya tak terasa? Ditunjukkan Allah tempatnya di surga. Kita jangankan tempat kita di surga, kita makan siang apa aja belum tahu lagi. Saya jangankan tempat di surga, subuh ini dapat parkir atau tidak pun tak tahu saya. Makanya kita selalu cemas. Dikepakkan malaikat sayapnya, ditunjukkannya, kau nanti di surga blok C nomor 12. Kenapa ada orang yang mati wajahnya macam jeruk purut dipijak gajah? Kau nanti 2 blok dari Abu Lahab. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballah. Jadi Rusia pernah terserang wabah. Bagaimana cara antisipasinya? Ada di antara mereka yang membaca buku Avicena. Judul bukunya The Canon of Medicine. Bahasa Arabnya Al-Qanun fit Tibb. Undang-undang kedokteran. Dijelaskannya di situ hadis Nabi, kalau kamu berada di suatu tempat ada wabah, tidak boleh keluar ke tempat lain. Kalau keluar ke tempat lain haram, karena dia sudah membawa wabah. Maka bertahanlah di situ. Kalau terkena mati syahid, kalau selamat berarti dia termasuk orang yang beruntung. Ini yang berada di hadapan saya ini semuanya orang-orang yang selamat dari Covid. Mana ada jaminan semua Covid itu menghantam, anak kecil pun kena. Antum semuanya selamat. Kenapa antum masih hidup sampai hari ini? Apa yang diinginkan Allah dari antum? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa dibuatnya kita hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amal. Allah mau uji siapa yang paling baik kerjanya, amal. Amal di situ bukan cuma sholat, puasa, baca Quran, bukan. Apa perbuatan kita yang bermanfaat buat orang banyak? Kantum buatlah semua yang kira-kira bermanfaat buat orang banyak. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari.